marilah kita tidak henti-hentinya untuk mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita hadir pada hari ini, berkumpul bersama dengan rekan-rekan guru BK, dan tak lupa salam salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap pada alam yang terang benderang. Bapak Ibu dan sejawat yang saya hormati, hari ini insya Allah kita akan menyaksikan aksi nyata dari Mas Aan sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Nah, selain itu saya ingin menghimbau kembali kepada teman-teman juga yang masih umur 50 tahun ke bawah. Sekarang masih dibuka angkatan 10 sampai tanggal 8 Agustus kalau tidak salah, sampai 8 Agustus mengisi berkas. Silakan yang merasa masa kerjanya sudah mencapai 5 tahun, silakan bergegas untuk mendaftar. Kalau saya hitung ada sekitar 5 orang bisa. Kita siap untuk mendukung, mensupport seperti Mas Aan. Semoga kedepannya peluang-peluang berikutnya akan ada. Siapa tahu Mas Aan berikutnya ini bisa seperti di sampingnya itu, menjadi duta Kemendikbud tingkat provinsi. Saya sama beliau di Mencawai baru sekitar hebat. Bapak Ibu, saya menghimbau silakan kita untuk berpartisipasi. Sebentar ada tugas secara kelompok yang akan diberikan oleh Mas Aan. Topiknya menyebarkan pemahaman budaya positif. Saya kira singkatnya seperti itu. Saya akan serahkan kepada Mas Aan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ketua atas motivasinya, atas supportnya. Semoga nanti kegiatan ini bisa bermanfaat bagi MBBK maupun saya khususnya untuk pengembangan diri. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, mohon izin kami dari calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Maros yang berjumlah 24 guru penggerak, dan setiap guru penggerak itu sebenarnya mempunyai tugas untuk memberikan pemahaman-pemahaman positif ke teman-teman khususnya di sekolah maupun di komunitas praktisi seperti MBBK seperti itu. Nah, pada kesempatan kali Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan nanti materi, dan pada intinya nanti saya mau mengajak diskusi Bapak Ibu. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, saya itu sebenarnya nggak bisa apa-apa, masih perlu arahan dari Bapak Ibu semua, masih perlu bimbingan dari Bapak Ibu semua. Saya kebetulan guru baru juga, cuman ini nanti di sini Bapak Ibu kita diskusi, bukan saya yang benar, tapi nanti kalau saya ada yang kurang pas minta tolong untuk dibenarkan juga, begitu Bapak Ibu. Ya, oke. Bapak Ibu, sebelum kita mulai mungkin biar keadaannya lebih fresh ya, saya mau cek dulu ini ya, cek dulu semangatnya. Oke. Saya ada tepuk Bapak Ibu, namanya tepuk segitiga. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu tepuk segitiga? Sudah ya? Sudah? Nah, sekarang kita coba kalau belum. Jadi ini caranya Bapak Ibu ya. Tepuk segitiga. Oke. Baik. Oke, yang dengar suara saya silahkan tepuk 1 kali.
Oke, yang dengar suara saya silahkan tepuk 1 kali. Oke, yang dengar suara saya silahkan bilang ha. Oke, sekali lagi yang dengar suara saya silahkan bilang ha. Oke, tepuk segitiga. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya. 3 kali Bapak Ibu ya. Truk 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 ya. Kanan dulu Bapak Ibu ya. Oke, kita coba dulu. Tepuk segitiga. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu jadi begini. Di sini saya punya tugas yaitu menyebarkan aksi nyata tentang budaya positif Bapak Ibu. Nah, kenapa sih budaya positif? Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu, di sini nanti kita akan berbicara banyak mengenai siswa kita. Ya, jadi bagaimana caranya kita sebagai seorang guru itu memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada siswa kita. Seperti itu kuncinya. Oke, ya kita next dulu. Oke, ada kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai nanti ada kesepakatan kelas mungkin cukup 3 atau nanti kalau mau ditambah tidak apa-apa. Ya, nanti saya minta semua peserta aktif dalam diskusi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, diralat Bapak Ibu ya, 45 menit kayaknya kurang banyak. Mungkin berapa bisa kita sepakati? 90 menit. Jadi selama diskusi nanti akan kita laksanakan berapa menit Bapak Ibu? Biar nanti lebih terarah. 90 ya, karena pas nanti waktunya. Bagaimana Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu? Ya, oke. Nah, yang ketiga, peserta diskusi memberikan umpan balik. Umpan balik itu seperti misalkan saya bertanya, Bapak Ibu juga menjawab, atau mungkin Bapak Ibu bertanya, saya menjawab, seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya. Yang ketiga, yang keempat, sorry. Yang keempat, mungkin perlu ditambah apa? Boleh makan dan minum snack mungkin ya. Tidak apa-apa ya. Jadi santai Bapak Ibu, kita diskusinya nanti santai. Boleh makan dan minum. Tidak apa-apa? Sepakat? Oke. Kalau handphone boleh dipegang Bapak Ibu, boleh ya? Boleh. Oke, jadi kita tambahin 2. Yang pertama, kita boleh makan ketika sedang diskusi berlangsung, makan ngemil ya, maksudnya ngemil bukan makan. Yang kedua, handphone bisa digunakan, tapi di silent Bapak Ibu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Sepakat Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Sepakatan kelas. Tujuan diskusi. Nah, sebenarnya apa sih Bapak Ibu tujuan diskusi kita kali itu untuk apa? Ini Bapak Ibu, melalui diskusi ini kita dapat memahami konsep inti dari budaya positif serta menerapkan pembelajaran kita di sekolah. Jadi apa sih materi yang budaya positif itu nanti harapannya dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Itu tujuan diskusinya. Oke? Ya. Mungkin langsung kita ke konsep intinya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu begini, ada 8 poin penting nanti yang akan kita bahas di sini. Ya. Poin yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Yang pertama. Yang kedua, disiplin positif atau biasa disingkat DISPO. Ya. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, ini yang paling penting, namanya segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan.
Satu, C. Oke. Saya lagi Bapak Ibu ya. Yang terakhir tadi segitiga restitusi. C, satu, C. Oke. Baik. Jadi 8 poin ini Bapak Ibu nanti akan kita sama-sama diskusikan, sama-sama kita pelajari. Jadi nanti kalau misalkan ada suatu hal yang misalkan dari pemahaman saya tidak pas, Bapak Ibu bisa nanti bisa benarkan juga seperti itu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya akan mulai dulu dari pendidikan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang namanya pendidikan itu? Saya mau tanya dulu. Apa? Menurut versi Bapak Ibu, yang namanya pendidikan itu apa sih? Coba, saya minta satu orang untuk memaparkan gagasannya. Oke, pendidikan, simpel aja. Pendidikan adalah belajar misalkan. Tidak apa-apa. Ini sesuai dengan Bapak Ibu sendiri. Oke, siapa yang mau? Bisa diangkat tangannya Bapak Ibu. Siapa yang mau? Salah satu. Pak Saleh mungkin atau siapa? Ya, pendidikan. Apa itu pendidikan Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu yang kami pelajari di guru penggerak itu menurut filosofi Kahani, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kuncinya di sini adalah keselamatan dan kebahagiaan Bapak Ibu yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Menurut filosofi Kahani, jadi kita di guru penggerak itu Bapak Ibu yang dipelajari itu tidak lepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu. Nah, menurut Kahani, intinya pendidikan itu adalah pendidikan yang dapat memenuhi kebahagiaan serta keselamatan anak. Maksudnya begini, kalau putra putri kita Bapak Ibu di sekolah itu menurut filosofi Kahani diwajibkan agar pembelajaran siswa-siswa itu bisa terjamin, mereka bisa bahagia. Tidak boleh mereka merasa terancam. Contohnya begini. Nah, jadi misalkan ada siswa yang merasa dia itu saya tidak nyaman belajar dengan Pak Aan. Saya tidak nyaman. Saya tidak bisa masuk, Bu, kalau ada pelajarannya Pak Aan karena saya sering dimarah-marahi, Bu. Dikit-dikit saya tendang, misalkan. Seperti itu. Itu nggak bisa Bapak Ibu, nggak boleh. Jadi kita di sini berbicara tentang filosofi Kahani bahwa Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan kalau siswa harus terjamin kebahagiaannya. Jadi di sini memang kita tugasnya berat Bapak Ibu. Pak, bagaimana kalau ada anak-anak yang betul-betul ngeyel sekali nih, menyebalkan, mohon maaf ya Bu ya, bahasanya mungkin bikin kita naik darah. Nah itu sebenarnya nggak boleh kita dimarahin, nggak boleh. Terus bagaimana? Ya kalau menurut filosofi Kahani ya kita betul-betul di sini guru itu betul-betul harus semaksimal mungkin mengarahkan putra putri kita, mendidik, mengajarkan materi-materi yang akan kita ajarkan itu betul-betul dari hati Bapak Ibu. Kalau dia tidak bisa, ya kita harus mendidik dia agar bisa. Berat memang Bapak Ibu, memang berat sekali. Di sini memang kita itu memang tugasnya Bapak Ibu guru itu berat sekali, tidak mudah ternyata. Jadi setelah saya baca, oh kalau kita ikuti teori ini ternyata memang berat sekali. Nah, bahkan Bapak Ibu begini, ketika memang putra putri kita itu istilahnya apa ya? Dia tidak bisa. Itu bukan siswanya Bapak Ibu yang bermasalah, tapi ternyata kita yang kurang berhasil Bapak Ibu. Nah itu ternyata berat sekali ya. Oh iya. Nah makanya ada yang namanya pengembangan strategi pembelajaran. Kalau kita di BK ada pengembangan layanan teknik konseling ataupun media-media yang kita kembangkan. Kalau teknik kayaknya tidak Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita sudah betul-betul pintar sekali berarti bisa punya teknik baru. Paling tidak kita bisa metode-metode layanan BK yang kita kembangkan, kita variasikan. Nah itu Bapak Ibu.
Jadi guru di sini Bapak Ibu, khususnya guru mata pelajaran, bahkan kita juga guru BK, itu dituntut untuk bisa terus berinovasi Bapak Ibu. Itu. Jadi begitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di guru penggerak ini mengajak teman-teman Bapak Ibu guru itu untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid Bapak Ibu. Jadi muridnya yang kita pusatkan, kita sebagai pelayan dari murid itu. Tapi pelayan di sini dalam artian bukan apa-apa kita kasih Bapak Ibu ya, tapi yang ada kaitannya sama pendidikan itu kita kasih. Begitu Bapak Ibu simpelnya. Jadi nanti arahnya guru penggerak itu nanti seperti itu, menerapkan seperti itu. Nah, di sini mungkin kita sudah agak sedikit terbuka Bapak Ibu ya. Jadi nanti tujuan pendidikan kita itu nanti begitu. Intinya murid kita utamakan. Kalau misalkan murid ngeyel, mohon maaf ada istilah murid tidak bisa atau apa Bapak Ibu namanya, kurang pintar ya Bapak Ibu namanya, ya itu kita harus betul-betul sebagai seorang guru di sini betul-betul maksimal menjadikan putra putri kita itu menjadi murid-murid yang bahagia dan pintar. Begitu Bapak Ibu. Karena kodratnya anak di sini adalah bahagia. Ini menurut filosofi KHD seperti itu. Dan nanti di budaya positif kita akan menerapkan budaya positif itu agar siswa bahagia. Intinya seperti itu. Nanti diskusi kita seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, ya silakan Ibu. Terima kasih Pak An. Tadi dikatakan bahwa pendidikan adalah intinya keselamatan dan kebahagiaan anak. Sementara di dunia nyata kita lihat di sekolah, terutama guru mata pelajaran, hampir tiap hari anak-anak bermasalah. Terutama mata pelajaran yang agak susah seperti matematika ya. Bagaimana menyikapi seperti anak demikian? Sekarang kita antara guru mata pelajaran yang kita agak ini. Ya, kasih. Oke, baik, ada pertanyaan bagus Bapak Ibu dari Ribu Adriani. Jadi bagaimana Bapak Ibu ketika ada siswa-siswi kita yang ada kaitannya ini sama guru mapel, mungkin guru mapel tidak peduli Bapak Ibu ya, tidak peduli akan siswa-siswi yang mungkin terlalu ngeyel. Jadi begini Bapak Ibu, kuncinya itu ini memang kita sebagai seorang guru Bapak Ibu harus betul-betul kembali menerapkan evaluasi diri. Begitu Bapak Ibu. Jadi dicoba Oke, Bapak, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kuncinya di sini Bapak Ibu, kita harus betul-betul yang mengalah dan mengevaluasi diri kita. Dan tugas kita Bapak Ibu sebenarnya di guru penggerak ini adalah menyampaikan ke teman-teman bahwa kalau ada siswa yang seperti itu Bapak Ibu, itu ayo kita yang berbenah. Jangan kita salahkan siswanya. Memang betul Bapak Ibu kalau kita ikuti, memang kita berat sekali. Berat memang. Jadi seolah-olah bahwa di sini itu siswa tidak boleh disalahkan. Itu permasalahannya Bapak Ibu. Nah, jadi memang di guru penggerak itu Bapak Ibu kita dipahamkan seperti itu, filosofi KHD itu bahwa siswa itu tidak boleh kita salahkan. Nah, jadi pada intinya kita yang harus berbenah. Nah itu kalau kita ikut dari alur pemikiran filosofi KHD. Beratnya di situ Bapak Ibu. Nah, makanya nanti teman-teman yang di sini mungkin seandainya ada teman Bapak Ibu guru mata pelajaran mungkin yang mengeluhkan wah ini seperti ini siswanya, itu kembali ke kitanya, ke gurunya masing-masing. Jadi kita tidak disalahkan juga Bapak Ibu. Kita sebagai guru BK tidak disalahkan di sini, tidak disalahkan.
Kita itu maksud saya adalah kita masing-masing. Saya sebagai guru mapel, saya sebagai guru BK, ataupun saya sebagai guru PJOK. Kan kuncinya tadi Bapak Ibu adalah siswa harus bahagia. Kita kan sekarang kan konteksnya masuk di sini Bapak Ibu. Kita kan pembahasan kita kan masuk di filosofi keadilan. Makanya tadi Bapak Ibu, kalau siswa harus bahagia, bagaimanapun juga bentuk siswa kita, modelnya itu kembali ke kita Bapak Ibu. Nah, ini yang berat begitu Bapak Ibu. Memang berat. Tapi insya Allah Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua pasti bisa seperti ini. Nah, makanya lewat guru penggerak nanti akan dipahamkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi begitu. Oke. Ya, next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan Pak contoh kasus misalnya, karena kita kan menginginkan siswa kita bahagia. Bagaimana kalau kita misalkan melakukan layanan klasikal, sementara ada salah satu di antara mereka yang tidak bahagia. Pendidikan kita kan apa lagi namanya, berdiferensiasi atau terdiferensiasi. Bagaimana kita menerapkan itu? Karena kan Ki Hajar Dewantara mengatakan kita tidak lagi mengajar atau memaksa anak untuk mengetahui sesuatu, akan tetapi kita harus menuntun dia, mengarahkan dia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak An tadi, bahwa siswa apa lagi namanya, saya lupa bahasanya, siswa apa lagi, bahwa siswa itu berpusat pada dia, tidak lagi berpusat pada itu. Jadi maksudnya apa? Bagaimana kita sebagai guru BK ketika melihat ada siswa di antara kita, dia di kelas itu tidak bahagia, apakah kita misalkan ada satu orang tidak bahagia, keluar dulu, nanti kita lakukan. Karena saya begitu Pak. Oke. Kalau saya mengajar itu, siapa yang bahagia di sini? Kalau saya tidak bahagia, Pak, keluar dulu. Jadi saya tangani dulu yang bahagia. Oke. Iya. Oke Bapak Ibu. Jadi mungkin begini Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan dari Pak Firdaus sebenarnya. Pertama, kita sebagai seorang guru BK bagaimana sih menyikapi kalau ada siswa mungkin merasa dia belum bahagia atau gitu ya Pak Irta ya? Iya, oke. Jadi begini Bapak Ibu, kita di sini fokuskan dulu adalah intisari dari pendidikan yang dimaksud oleh KHD itu adalah pendidikan yang pusat pada murid Bapak Ibu. Jadi kita cara membahagiakannya itu bagaimana sih? Itulah student center Bapak Ibu. Jadi misalkan kebutuhan dia, kita kan pasti asesmen Bapak Ibu ya, asesmen dari kebutuhannya siswa-siswi kita. Misalkan, oh ternyata siswaku itu adalah tipe belajarnya seperti ini. Oh ternyata siswa saya itu modelnya seperti ini. Nah tentu kan kita pasti sebagai guru BK pasti kan tahu bagaimana sih menangani siswaku yang seperti ini. Nah dengan cara kita menangani sesuai dengan kebutuhannya itu sudah termasuk membahagiakan murid Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak langsung jiwa bahagia, senang-senang itu tidak Bapak Ibu ya. Jadi lebih ke situ. Jadi kebutuhan dia kita bisa penuhi, itu sudah termasuk membahagiakan murid. Kuncinya di sini adalah student center Bapak Ibu ya. Tapi secara tidak langsung kita sebagai guru BK kan sudah menerapkan student center, ya toh? Proses konseling. Nah itu kan student center juga, pendidikan yang berpusat pada murid. Tapi jangan nasihat Bapak Ibu ya, kalau nasihat bukan student center ya. Nanti akan kita bahas di belakang. Oke, baik, mungkin seperti itu Pak Ridwan ya. Kalau ada sanggahan mungkin, oh Pak An, kita kurang tepat, tidak apa-apa. Kita di sini diskusi Bapak Ibu. Jadi
belum tentu yang saya sampaikan juga paling benar. Mungkin ada gagasan dari Bapak Ibu yang mau disanggah, tidak apa-apa. Nanti di sini diharapkan keaktifannya juga, tidak apa-apa. Ya, mungkin atau ada tambahan dari Bapak Ibu? Sedikit Pak. Iya. Bapak Ibu, mungkin ini yang pertanyaan untuk kita semua. Saya sebenarnya ini masih agak pusing tentang terdiferensiasi. Itu kan terdiferensiasi. Misalkan dalam satu kelas itu, ketika kita memberikan pelayanan, kadang-kala masih ada yang belum kita bisa berikan layanan semaksimal mungkin. Artinya dalam satu kelas itu tidak semua bisa menerima apa yang kita sampaikan, itu terdiferensiasi. Maksudnya bagaimana caranya pendidikan terdiferensiasi itu kita lakukan, karena saya pernah bertanya, kita harus memodifikasi RPL ya atau apakah program. Bagaimana cara kita ini untuk kita semua ini Bapak Ibu sekalian, karena dalam satu kelas itu kadang-kala dari 40 siswa itu pasti 33 yang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ada beberapa orang, makanya lahirlah diferensiasi untuk bagaimana kita memberikan pelayanan supaya mereka bisa terserap. Pertanyaannya, cara diferensiasi itu bagaimana? Ini bukan untuk Pak, tapi untuk kita semua yang bisa tahu supaya kita bisa melaksanakan di sekolah. Karena saya pernah tanyakan di Pak Dokter Jabar, memodifikasi RPL kalau tidak salah ke apa dan sebagainya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Baik. Bagaimana caranya kita berdiferensiasi? Nah, itu adalah pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjawab, ada yang mau men-sharingkan. Saya tawarkan terlebih dahulu. Oke. Sebenarnya ini pendidikan diferensiasi itu nanti ada di modul berikutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait teman tadi persoalan pembelajaran diferensiasi, sebenarnya begini, bukan itu maksudnya anak dikelompokkan bahwa yang ini bisa belajar ini, yang ini bisanya ini, yang ini bisanya ini, enggak. Itu kan pembelajaran menyeluruh namanya. Jadi bagaimana model pembelajaran kita sehingga semua ini kena. Misalnya di kelas itu ada sekian orang, hanya bisa visual. Itulah pentingnya asesmen awal. Ada visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Jadi pembelajaran kita tidak berarti karena dominan kinestetik yang lain tidak dibelajarkan. Ikut juga kan, kalau misalnya tidak berarti bahwa orang yang auditori tidak bisa kinestetik, tidak bisa juga visual, enggak. Itu kan namanya modalitas belajar yang 3 itu. Jadi kalau ada yang lebih, katakanlah mungkin Pak Aan orangnya lebih cenderung ke kinestetika. Jadi kalau dia dipacu di situ, dia akan lebih cepat, dia akan lebih berkembang. Tidak berarti auditorinya dengan visualnya Pak Aan tidak berkembang, hanya tidak dominan. Makanya lahirlah itu pembelajaran diferensiasi. Nah itu. Jadi kalau guru seperti ini ada slide, ada yang disuruh bekerja, ya kan? Mendengar, itu sudah jangan semua itu, 3-3-nya, ya kan? Begitu, itu yang dimaksud Pak. Jadi jangan bilang, saya sudah bikin asesmen, hanya ada 10 yang ini, terus kapan saya membelajarkan yang lain? Tidak. Tetap semua ada di kelas, tetap semua mereka belajar, dan tetap mereka seperti ini. Pak An bikin slide. Ini yang visual kan sudah bisa, kan? Yang visual sudah bisa. Kemudian nanti Pak An suruh bekerja bersama.
Nah, itu kan sudah jalan kinestetikanya. Ya, Pak An pakai mic, itu kan auditorinya jalan juga. Jadi dia mendengar. Nah, nanti kita guru yang memberikan tugas, misalnya yang kinestetik, saya suruh misalnya mungkin membuat apa itu di handphone. Terus yang auditori nanti dia mendengarkan, dia dengar. Nah, dia bisa pasangkan set, dia lihat. Itu visual dia jalan kan? Jadi tidak dikapling sebenarnya. Karena itulah pembelajaran dan diferensiasi itu berjalan. Itulah yang nanti kita. Makanya perlu ada asesmen awal supaya kita memahami karakter anak. Modal belajar atau modalitas belajar. Terima kasih. Oke, sip. Ya, terima kasih Bu Nasriani atas tambahannya, atas jawabannya, luar biasa sekali. Bapak Ibu, kebetulan pendidikan diferensiasi ini nanti akan saya pelajari di modul berikutnya. Jadi nanti dulu Bapak Ibu ya. Ini mungkin saya fokuskan dulu di disiplin positif dulu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita next. Bapak Ibu, murid-murid kita. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, murid itu unik Bapak Ibu ya. Pertama unik dan berbeda. Satu yang lain itu penanganannya berbeda. Nah, misalkan si Aan itu pasti akan berbeda dengan Tony. Begitu juga yang lainnya. Begitu juga Rina. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan setiap individu itu pasti punya ciri khas masing-masing Bapak Ibu. Entah ada yang seperti ini, seperti itu, dan itu sangat bervariasi, sangat berbeda-beda. Makanya penanganan antara satu individu dan individu lain itu berbeda-beda. Begitu Bapak Ibu. Makanya ada yang namanya guru BK. Itu tugasnya apa? Kita sebagai guru BK itu adalah memberikan penanganan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita Bapak Ibu. Itu seperti itu. Ya. Oke. Tentu saja yang lainnya seperti bakat, potensi, kebahagiaan itu tadi sudah nyangkut di sebelumnya tadi Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya adalah kita harus mengembangkan bakat, potensi agar peserta didik kita itu bisa hidup bahagia. Ya seperti itu. Bahagia di sini adalah tadi Bapak Ibu apa kebutuhannya terpenuhi seperti itu. Oke. Next. Nah ini Bapak Ibu yang saya mau tanyakan ke Bapak Ibu semua. Nah saya punya waktu 2 menit Bapak Ibu. Saya ingin tahu apa sih cita-cita murid Anda, cita-cita yang ingin kalian, Bapak Ibu wujudkan untuk murid-murid Bapak Ibu semua. Dan nanti saya bagikan post-it, sorry. Keinginan dulu itu. Keinginan kita ya. Ya. Keinginan kita untuk siswa. Oh itu. Hah? Di bawah itu. Tembak. Oke. Jadi nanti saya minta tolong Bapak Ibu untuk mengisikan saja. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Misalkan saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, sopan, santun, dan lain-lain. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Murid adalah apa Bapak Ibu? Misalkan saya percaya bahwa murid adalah mempunyai keunikan masing-masing. Atau apa kesan dari Bapak Ibu? Saya pengen lihat variasinya sesuai dengan gagasan yang Bapak Ibu punya. Nah, di sekolah saya mengutamakan apa? Di sekolah saya mengutamakan kebersihan lingkungan misalnya. Atau di sekolah saya mengutamakan nilai-nilai religius. Dari Bapak Ibu, jadi sesuai dengan visi dari Bapak Ibu semua. Ya, oke, sambil saya lihat.
Oke. Ya. Sudah Bapak Ibu, singkat saja. Saya memimpikan murid-murid yang apa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan adalah kunci utama keberhasilan. Misalnya seperti itu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Oke, yang sudah selesai boleh ditempel Bapak Ibu ya, kita tolong. Yang sudah selesai boleh ditempel. Ya, singkat-singkat aja Bang. Yang penting ada yang diisi. Oke, yang lain yang sudah bisa minta tolong untuk ditambahkan di depan. Jadi di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Bapak Ibu ya. Semuanya adalah benar. Semuanya adalah benar Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu? Ya. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu semangatnya. Oke, yang sudah selesai silahkan tepuk 1 kali. Oke, yang sudah selesai silahkan tepuk 1 kali. Oke. Oke, nggak apa-apa, iya, nggak apa-apa. Ya, oke, waktu habis. Silakan Bapak Ibu. Selesai tidak selesai silakan dikumpulkan. Ya, waktu sudah berjalan 2 menit. Oke. Ya. Kamu pernah tertulis. Jangan gitu. Sip, sip. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa duduk kembali di posisinya masing-masing. Kita lanjutkan. Oke, yang sudah selesai silahkan tepuk 1. Oke, yang sudah selesai silahkan bilang yes. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, oke, kita masuk di poin pertama Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nas. Cuma ini sebenarnya nanti akan lebih fokus nanti di materi berikutnya Bapak Ibu ya. Materi pertemuan berikutnya mungkin.
sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini sebenarnya yang mau disampaikan itu adalah begini Bapak Ibu. Jadi pendidikan yang ideal itu yang pertama adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Yang pertama. Yang kedua adalah berlandaskan karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi diharapkan kita sebagai seorang guru tentu saja mengacu pada kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nanti harapannya kita itu bisa satu, menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa menanamkan, melandaskan karakter profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, seperti yang ada nanti akan saya sampaikan juga di belakang. Jadi intinya seperti itu. Oke, kita next dulu. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi Bapak Ibu ya terkait teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, bahwa ilusi orang dewasa tidak berhak memaksa. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, ini ada tabel Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Seperti contoh, kenyataannya kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol itu berbalik. Pasti berbeda, kebutuhan kita itu tidak sama Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu guru itu punya kebutuhan yang berbeda. Saya dan Bu Maryam itu pasti punya kebutuhan yang tidak sama. Semua orang melihat hasata. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga seterusnya. Itu hanya seperti ini, seperti apa ya? Jadi kontrol itu adalah kenyataannya di sini seperti itu Bapak Ibu. Misalkan kita mencita-citakan sesuatu bahwa oh besok saya kalau sudah lulus SMA mau jadi polisi. Kan pada kenyataannya kan tidak semudah itu Bapak Ibu. Ada prosesnya. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjut dulu. DISPO, ya ini Bapak Ibu ya, disiplin positif ini sudah mulai masuk ke materinya Bapak Ibu. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan dan serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan, ancaman maupun hukuman. Jadi begini Bapak Ibu, disiplin positif di sini itu adalah karena kita Bapak Ibu itu bisa menanamkan kesadaran Bapak Ibu, kesadaran dari dalam diri siswa-siswi kita. Itu pada intinya Bapak Ibu. Jadi diharapkan dari aksi nyata saya ini terkait disiplin positif itu, saya mengajak Bapak Ibu guru semua untuk menerapkan ke peserta didik Bapak Ibu itu agar Bapak Ibu menyampaikan atau mengarahkan didiknya itu memiliki tanggung jawab, memiliki disiplin diri yang bagus, memiliki sikap yang bagus Bapak Ibu. Tapi jangan kita mengasihkan reward Bapak Ibu di sini ya. Jadi misalkan begini, kamu kalau disiplin nanti saya kasih permen. Kamu kalau misalkan tidak terlambat lagi nanti saya kasih pulpen baru misalkan. Itu diminimalisir seperti itu Bapak Ibu. Itu nanti tidak memandirikan kita. Jadi nanti kita akan ketergantungan bahwa oh ternyata nanti kalau saya itu misalkan sama Pak A nanti gak terlambat lagi nanti saya kasih permen misalnya. Atau mungkin saya belikan cilok misalnya. Nah, itu yang mau kita pelan-pelan di disiplin positif ini Bapak Ibu, itu pelan-pelan mau kita rubah. Gitu. Selanjutnya ancaman atau hukuman. Nah, jadi misalkan di sini begini Bapak Ibu, terlambat kamu push up 2 kali sekarang.
Nggak boleh. Walaupun jujur Bapak Ibu saya belum sepenuhnya bisa menerapkan itu. Saya belum sepenuhnya bisa menerapkan itu, masih proses belajar ya Bapak Ibu. Saya sebenarnya juga bertanya-tanya, terus bagaimana ini kalau misalkan tidak ada hukuman, tidak ada apa, cara yang betul-betul sangat-sangat efektif ini seperti apa? Seperti apa? Sebenarnya saya masih belajar, nanti mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan cara-cara efektif, cara-cara terbaik dalam diskusi ini Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan itu seperti nanti ada yang namanya nilai profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya Bapak Ibu. Seperti contohnya begini Bapak Ibu, P5 itu sudah betul-betul disepakati oleh suatu kurikulum Bapak Ibu ya, namanya kurikulum merdeka. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benaran kritis. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Yang kedua ada yang namanya Ibu primary PYP namanya, disingkat PYP. Seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga yang namanya nilai kebijakan keterampilan hidup, seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita, atau memberikan teladan yang terbaik bagi teman maupun bagi putra-putri kita. Seperti itu. Oke, saya next dulu. Nah ini dasar kebutuhan manusia, Bapak Ibu. Pasti ya, kita sebagai manusia itu yang hidup di dunia ini pasti kita memerlukan yang namanya kebutuhan hidup. Ya, ternyata Bapak Ibu kebutuhan itu ada dasarnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi segala cara yang kita lakukan untuk mendapatkan kita mau Bapak Ibu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik akan kita lakukan dalam rangka biar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita itu namanya kebutuhan dasar manusia. Seperti itu. Oke. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dari dalam kelompok. Itu termasuk kebutuhan kasih sayang. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Bapak Ibu kita berada di sini di forum MGBK ini sebenarnya kita sudah terbentuk suatu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang. Seperti contoh misalkan ada namanya anggota komunitas apa, itu secara tidak langsung kita juga sudah berada di sini. Penuhilah kebutuhan kita. Oke? Yang terakhir kebutuhan terkait kesenangan Bapak Ibu itu seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ada juga kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan ke arah dirinya. Dan yang ketiga itu ada harga diri, keinginan, memimpin, berprestasi, dan diakui serta dengan. Oke, 5 kebutuhan tadi Bapak Ibu itu wajib kita ketahui, nanti kita pedomani, kita pelajari, dan nanti bisa kita terapkan untuk penanganan terhadap siswa kita. Oke, next dulu. Oke, motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ada 2. Yang pertama dari ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next. Ya, oke Bapak Ibu,
Mohon maaf tadi ada slide yang double. Oke, hukuman Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke hukuman. Ciri-ciri hukuman itu seperti apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Hukuman yang pertama, hukuman itu gak direncanakan. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa atau tidak dilibatkan Bapak Ibu. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi begini Bapak Ibu, yang dimaksud hukuman itu yang pertama adalah bersifat satu arah. Jelas, misalkan saya sebagai guru menghukum murid saya, kamu kenapa terlambat nak? Silahkan lari 3 kali mengelilingi sekolah misalnya. Itu kan yang merencanakan saya. Mereka siswa itu hanya mengikuti. Itu maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tentu Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita sedang dihukum itu tidak tahu kita nanti jadi seperti apa. Misalkan habis ini saya push up, nanti mau dihukum apa lagi saya tidak tahu. Seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah berupa hukuman psikis atau fisik. Bisa nanti Bapak Ibu disuruh lari, ya, berupa fisik. Bisa juga secara psikis, dikata-katai Bapak Ibu ya, misalkan kata-kata yang tidak bagus atau kata-kata kasar, itu bisa mengenai psikisnya, seperti itu. Oke, jadi hukuman ini pada intinya Bapak Ibu tidak disarankan, atau bahkan kalau bisa kita buang jauh-jauh Bapak Ibu ya, kita buang jauh-jauh dari proses pendidikan. Oke. Kalau tadi hukuman Bapak Ibu, sekarang konsekuensi Bapak Ibu, apa bedanya Bapak Ibu? Hukuman sama konsekuensi hampir mirip-mirip Bapak Ibu ya. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Nah, kalau konsekuensi itu direncanakan dan disepakati Bapak Ibu. Contohnya apa? Contoh simpelnya konsekuensi di dalam tata tertib. Misalkan ketika kita tidak menggunakan baju olahraga saat jam pelajaran olahraga, silahkan Bapak Ibu, misalkan silahkan tidak mengikuti pelajaran olahraga. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu konsekuensi ya. Nah, kalau hukuman, kenapa kamu terlambat nak? Silahkan push up 10 kali. Seperti itu. Kalau konsekuensi, tidak memakai ini saja, tidak memakai sepatu hitam saat upacara. Nah, silahkan tidak mengikuti upacara atau silahkan sepatunya dilepas. Jadi sudah disepakati bahwa ada di tata tertib itu kalau ada aturan yang harus disepakati tapi dilanggar, makanya itu dinamakan konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi begitu Bapak Ibu. Oke? Dan di sini juga guru selalu memonitor murid Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai kontrol. Itu ciri-ciri konsekuensi. Maksudnya jelas itu misalkan silahkan sepatumu dilepas baru kamu masuk ke barisan. Itu kan kita pasti kontrol itu sepatunya, kontrol itu anaknya diatasi, anaknya keluar atau tidak ya, sepatunya ditaruh di mana ya. Nah itu sebagai sudah meliputi kontrol tadi Bapak Ibu. Begitu maksudnya. Oke, next. Nah ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu tentu kita tidak asing Bapak Ibu ya, karena kita sebagai seorang guru BK. Jadi restitusi itu pada intinya adalah proses menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah nanti di belakang ada namanya Bapak Ibu materi segitiga restitusi. Sama. Jadi intinya adalah Bapak Ibu hampir mirip dengan proses konseling tapi versi singkatnya. Tapi bukan konseling Bapak Ibu ya, bukan konseling. Ini hanya pemecahan masalah di mana siswa kita mandirikan. Kita tidak boleh memberikan saran, tapi kita memandirikan siswa. Hampir sama dengan proses konseling, tapi lebih pro versus. Konseling Bapak Ibu ya, kalau restitusi itu bisa dilakukan oleh semua orang.
Dari ini versi singkatnya. Kalau kita pengen melihat masa depan, itu restitusi yang dipakai. Tapi kalau kita melihat ke belakang, proses konseling yang kita laksanakan. Begitu, dia begitu. Oke, coba kita lihat yang selanjutnya dulu. Oke, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol untuk guru. Nanti saya akan menggunakan videonya juga. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Oke, kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Nah, penerapannya begini Bapak Ibu ya. Penerapan singkatnya itu begini. Kita ambil contoh dulu. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bagaimana caranya kita posisikan guru sebagai pengontrol Bapak Ibu? Penghukum dulu. Yang pertama begini. Kalau kita di sini menghukum siswa itu karena kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, makanya kita bilang begini Bapak Ibu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kamu sekarang hormat selama 1 jam. Itu guru sebagai penghukum. Oke, kalau pembuat merasa bersalah bagaimana Bapak Ibu? Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu nak? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Nah, itu adalah contoh dari pembuat merasa bersalah. Diharapkan di sini Bapak Ibu, ketika kita berbicara seperti itu, anak hatinya hatinya tertentu Bapak Ibu. Harapannya begitu. Oke, kalau menjadi teman bagaimana Ibu? Posisi kontrol menjadi teman itu bagaimana? Begini. Ayo dong ikuti aturan ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu. Bapak ya kali ini ya sudah nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya nak ya. Jadi kayak bahasa-bahasa teman Bapak Ibu. Ayo nak ikuti peraturannya. Masa kamu gak kasihan sama Bapak? Iya, posisi yang bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa kita mengikuti siswa Bapak Ibu. Oke? Nah, kalau pemantau bagaimana Bapak Ibu? Pemantau. Contohnya begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Tahu nggak? Tahu Pak Guru? Nah, coba setelah kamu selesai dengan upacara, kamu beri atribut. Lalu nanti minggu depan dipakai lagi. Itu sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer bagaimana Pak Ibu? Nah, ini sebenarnya lebih ke proses konseling Bapak Ibu ya, kita sebagai guru BK. Nah, apakah kamu tahu nggak apa kesalahan kamu? Nah, kalau tahu bagaimana coba diceritakan. Kira-kira siapa yang salah? Kamu kah? Atau siapakah? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana? Oh, iya Pak, saya yang salah, saya seperti ini, seharusnya saya begini. Intinya proses konseling Bapak Ibu yang sering kita lakukan itu adalah posisi kontrol. Nah, kira-kira dari kelima ini tadi Bapak Ibu yang terbaik yang mana? Yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Manajer ya? Ya, manajer. Iya. Jadi kalau penghukum membuat merasa bersalah teman dan pemantau itu apakah baik? Mati lagi. Satu. Oke, sebenarnya apa? Sebenarnya tidak disarankan. Cuman kalau misalkan kita mau menggunakan harus disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, oke kita lihat dulu Bapak Ibu. Ini adalah
Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 Bapak posisi Ibu silakan boleh dinikmati slide yang sudah ada. Kita santai saja, kita lihat. dapat mengenali dirinya. Ini adalah contoh dari penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Kamu terlambat. Kamu deh. Sakit terlambat. Begini tuh tapi tidak suka begitu. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita terus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu, tadi itu adalah pemaparan dari Kemendikbud terkait video 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Dari situ dijelaskan bahwa dari kelima posisi kontrol tadi, yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Alasannya adalah karena di posisi kontrol sebagai seorang manajer tadi, kita bisa membantu mendorong motivasi intrinsik siswa dengan cara memusatkan pembelajaran pada murid dan mengajarkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Itu ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah posisi kontrol di Bapak Ibu yang dilakukan saya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira Bapak Ibu, mana dari pernyataan ini yang sebagai kontrol seorang manajer? Bapak Ibu. Oke. Iya, ada yang lain Bapak Ibu? Poin ketiga. Ada yang lain? Apakah sudah benar itu yang apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Jawabannya Bapak Ibu, benar atau salah? Cocok. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, masuk ke dalam posisi kontrol apa itu? Yang pertama adalah pembuat. Yang kedua, iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah atau menghukum? Membuat merasa bersalah.
kamu tidak benar melakukannya apa? Hukum. Jadi Bapak Ibu ini yang saya tanyakan adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer itu ada di poin keberapa? Itu saja biar lebih fokus. Poin ketiga Bapak Ibu ya. Sepakat ya? Oke. Ya, keyakinan kelas. Bapak Ibu ini keyakinan kelas itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi pembelajaran itu bagus kalau ada beberapa hal yang harus disepakati. Ya, oke. Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas beda nggak Bapak Ibu? Beda. Bedanya apa kalau beda? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Keyakinan kelas begini Pak, kesepakatan begini Pak. Oke, ini Ibu ya. Cek satu. Oke, jadi keyakinan kelas itu adalah hal yang sudah ibaratnya kayak apa ya namanya, yang kita pedomani Bapak Ibu, yang kita pedomani. Kalau kesepakatan itu yang disepakati saja, misalkan nanti tidak usah ya, tidak usah ramai anak-anak ya, ketika Pak Ibu guru menjelaskan ya. Nanti kita kita mulai pembelajaran ini dari jam 7 sampai selesai nanti jam 8 ya. Kalau kesepakatan, kalau keyakinan kelas, kita percaya bahwa misalkan ada nilai, kebersihan lingkungan, kebersihan itu adalah bagus dan harus saya terapkan di kelas saya. Jadi mau tidak mau itu adalah jadi ikon di kelas kita, bahwa kita harus menerapkan itu terus. Itu Bapak Ibu harus yakini. Jadi misalkan di sebuah kelas kita tentukan bahwa kebersihan lingkungan kelas itu yang menjadi keyakinan kelas kita. Berarti apa? Kita harus terapkan itu dalam kelas tadi. Termasuk di kantor juga. Di kantor kita terapkan bahwa kebersihan, kesehatan lingkungan seperti itu. Jadi kita harus terapkan. Kita harus lakukan itu dan kita pedomani itu. Kita jadikan tanpa kita disuruh pun kita harus sudah dengan sadar melakukan itu. Gitu Bapak Ibu. Itu ya gambarannya seperti itu ya gambarannya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal, disebut dengan pernyataan positif sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas, misalkan kita tetapkan, kita mau kelas kita adalah kelas ideal yang bersih. Kebersihan adalah tagline-nya Bapak Ibu, bagusnya kelas yang bersih. Kebersihan adalah bagian dari iman. Oke, misalkan seperti itu. Kita diskusi dulu Bapak Ibu. Caranya itu membuat keyakinan kelas itu seperti apa? Misalkan kita di kelas, misalkan mohon maaf Bapak Ibu sebagai contoh, Bapak Ibu di sini adalah murid-murid saya. Sebagai contoh ya, mohon maaf. Saya dulunya ceritanya. Anak-anak kita mau membuat keyakinan kelas. Apa kira-kira yang hal-hal yang harus disepakati? Misalkan Bapak di kelas tidak boleh begini. Kuncinya kesepakatan dulu, disepakati dulu baru nanti dibuat itu menjadi sebuah keyakinan. Gitu. Jadi misalkan Bapak di kelas tidak boleh makan, tidak boleh merokok, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berbicara saat Bapak Ibu guru sedang menerangkan. Oke, dari kesekian itu anak-anak mana kira-kira yang cocok kita terapkan di kelas ini? Oke, saya pilih satu Bapak. Apa itu? Ketika Bapak Ibu guru sedang berbicara, kita tidak boleh ngobrol sendiri. Oke, itu kesepakatan kelasnya Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah sepakat bahwa itu, anak-anakku, kita sepakat bahwa kalau Pak Aan menerangkan, kalian tidak boleh berbicara sendiri. Oke, dari kesepakatan kelas tadi kita ubah menjadi keyakinan.
Kira-kira Bapak Ibu kalau kita apa namanya? Kita gabungkan dengan nilai kebijakan. Kita kan tadi kan kalau berbicara tidak boleh berbicara itu termasuk salah satu sikap yang seperti yang Bapak Ibu, misalkan mandirikah, kreatifkah, atau apakah apa kira-kira? Empati. Masa merasa empati? Apa? Menghargai. Kita kan di sini konteksnya ketika Bapak Ibu guru berbicara, kita tidak boleh bicara sendiri. Apa itu? Menghargai atau apa? Rasa menghormati, berakhlak mulia. Oke, kita contohkan misalkan itu berakhlak mulia, Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti di keyakinan kelas itu Bapak Ibu kita tulisnya itu bukan yang tidak boleh merokok di kelas. Bukan, itu kesepakatan kelas ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih dari apa namanya? Akhirnya Bapak Ibu, kayak misalkan kita tadi pilih bahwa berakhlak mulia ya, kita sepakati ya. Jadi kita tidak boleh ngobrol ketika di kelas, itu namanya nilai kebijakannya itu berakhlak mulia. Berarti di keyakinan kelas tadi ditulis bahwa yang pertama, siswa kelas 7C keyakinan kelasnya adalah berakhlak mulia. Jadi nilai kebajikannya yang ditulis, bukan kesepakatan kelasnya. Begitu. Nah, jadi memang nanti dikaitkan sama nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan ini bisa kita kaitkan dengan P5, bisa kita kaitkan dengan PYB, bisa kita kaitkan dengan keterampilan hidup, atau bisa kita kaitkan dengan misalkan bertanggung jawab. Misalkan bertanggung jawab itu, misalkan contoh keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Kesepakatan kelasnya apa Pak? Ketika sudah selesai makan, bungkusnya ditaruh di tempat sampah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi itu termasuk keyakinan kelasnya adalah siswa itu, bahwa siswa itu tuh punya tanggung jawab yang bagus, begitu. Ya, mungkin Bapak Ibu ini belum, misalkan masih ada yang bingung, nanti kita bisa diskusikan di pertemuan berikutnya. Ya, yang jelas pada intinya membuat keyakinan kelas itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya apa namanya, secuil potongan-potongan saja, karena kalau disampaikan secara langsung itu materinya bisa lama sekali. Harus ada prakteknya juga, karena kalau tidak dipraktekkan pasti bingung Bapak Ibu. Oke, baik, saya lanjutkan dulu. Oke, ini masuk materi terakhir Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, jadi di apa namanya CGP ini ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu adalah intinya hampir mirip dengan konseling, tapi lebih simpel Bapak Ibu. Tapi berbeda Bapak Ibu ya. Hanya langkah-langkah itu hampir sama, tapi berbeda, bukan konseling. Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kuncinya di sini adalah mandiri. Jadi kita tidak boleh memberikan saran Bapak Ibu. Kita harus memandirikan siswa biar dia itu bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah mau dilakukan tadi, rencananya tadi. Oke, lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu, slide yang pertama itu segitiga restitusi. Kalau kita ngomongin segitiga berarti tentu saja ada 3 poin Bapak Ibu ya, 1, 2, dan 3. Ya, poin 1 yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Oke, penjabarannya adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya misalkan seperti ini, terlambat masuk kelas ya, karena terlambat masuk kelas karena sebenarnya agak lucu juga sebelum saya dengar begini, karena begini di menstabilkan identitas itu begini. Contoh ada siswa datang, ketok, assalamualaikum Pak. Pasti kan kita bilang, kamu dari mana? Kenapa baru datang?
seperti itu. Saya dari sini misalkan gugup tuh Bapak Ibu tuh dari toilet Pak, ada dia berbohong. Dia alasannya dari toilet, saya dari toilet Pak, ada dia dari kantin Bapak Ibu. Nah, oke, coba sekarang kamu jujur, kamu betul dari toilet apa dari tempat lain? Oke, oh iya Pak, saya jujur Pak, saya tadi dari kantin. Nah, untuk menstabilkan identitasnya begini Bapak Ibu. Oke, gak apa-apa kamu kalau jujur, itu akan lebih bagus. Nah, seperti itu. Kata kunci tadi, tidak apa-apa atau tidak apa-apa, nah, kamu lebih baik jujur daripada tidak jujur. Begitu. Hanya kata-kata yang membuat keadaan itu tuh tidak terlalu tegang Bapak Ibu. Itu kuncinya, menstabilkan. Tapi nanti tentu saja di prakteknya Bapak Ibu itu bervariasi Bapak Ibu ya. Tidak terus tidak apa-apa, itu tidak. Tergantung juga permasalahannya, itu tergantung kondisinya seperti Bapak Ibu. Itu hanya contohnya saja. Sebenarnya kayak begini tidak bisa dikasihkan patokan loh. Situ-situ seperti ini tidak bisa. Tapi menyesuaikan kondisi Bapak Ibu. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Contoh yang lain, berbuat setelah itu wajar. Wajar. Cek. Cek. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah melakukan hal itu. Aja. Solusi dari kamu berhak merasa begitu, nah. Ibu tidak mau cari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi cuma untuk stabilkan saja, biar anak itu tidak terlalu takut sama kita. Itu kuncinya seperti itu. Itu di poin 1, segitiga resolusi. Jadi kayak apa ya Bapak Ibu yang namanya kalau di tahap awal konseling itu Bapak Ibu? Saya lupa ya. Apa itu tahap awal itu yang itu. Bapak Ibu, attending ya? Nah, attending itu namanya. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu itu. Tapi mirip seperti itu. Oke, mirip seperti itu. Ya, oke kita lanjut dulu. Validasi tindakan yang salah. Oke, ini tahap kedua. Validasi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, kita pernah melakukan hal seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena tindakan atau sesuatu hal yang penting bagimu. Kalau dalam konseling namanya apa Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah. Kalau dalam konseling. Jadi kayak apa namanya? Cross check ulang apa? Cross check ulang. Atau bisa menggali informasi. Konseling bisa. Apa? Eksplorasi. Oke, yang lain? Oke, bisa. Jadi hampir sama Ibu ya, ini hampir sama dengan eksplorasi masalah. Ya, mau validasi, betulkah kamu seperti itu nak? Betul nggak sih kamu seperti itu? Misalkan kamu Bapak Ibu tadi, Bapak Pak tadi dengar kamu tadi habis merokok ya? Dari Pak Satpam tadi sampaikan seperti itu. Benar nggak sih nak? Betul nggak sih? Coba kamu ceritakan bagaimana kejadian yang sebetulnya. Jadi begitu. Oke? Ya. Lanjut yang terakhir. Keyakinan kelas. Bukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah ibaratnya adalah kita memandirikan siswa bagaimana dia bisa mencari solusi dari permasalahan tadi. Misalkan contoh permasalahannya, Aan dihukum, Aan tidak membawa topi saat upacara. Itu permasalahan saya. Dan nanti di sini ditanyakan, kira-kira nak kalau misalkan kamu tadi kan sudah tahu bahwa kesalahanmu seperti ini, kira-kira nanti langkah selanjutnya apa nak? Langkah yang akan kamu lakukan selanjutnya apa? Atau bahasa yang lain mungkin bisa, lalu kamu berbuat apa? Atau bahasa-bahasa yang biasa, bukan bahasa-bahasa konseling Bapak Ibu ya, karena kan ini kan secara umum, bukan guru BK. Jadi bahasa-bahasa biasa saja, bukan bahasa-bahasa yang konseling gitu bukan. Jadi bahasa-bahasa yang umum.
bahasa yang misalkan kamu tadi kan sudah udah apa namanya, kamu tadi sambung kamu gini kira-kira nanti apa sih yang kamu lakukan selanjutnya. Bahasa-bahasa yang itu aja yang bukan bahasa counseling, bukan bahasa-bahasa yang kayak formal sekali enggak. Jadi bahasa-bahasa yang simple, yang anak itu tuh tidak bingung Bapak Ibu. Karena kita kalau menerapkan sesuai dengan bahasa-bahasa yang itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi anak itu di sini membutuhkan hal yang simple saja yang sekiranya dia bisa paham, dia bisa tahu, begitu. Jadi itu Bapak Ibu, segitiga restitusi itu seperti itu. Jadi kuncinya segitiga restitusi itu adalah umum dan bisa dilakukan untuk melihat masa depannya. Kalau kita mau melihat masa lalunya itu jelas tugas kita sebagai seorang guru BK. Proses konseling itu kita tidak mungkin segitiga restitusi itu kita terapkan untuk proses yang lebih dalam. Karena ini simple loh Ibu, bukan konseling ini. Ini hanya bagaimana kita itu meng-cross check siswa sekaligus memberikan alternatif pemecah masalah. Cuma begitu. Jadi intinya begitu Bapak Ibu. Oke, lebih jelasnya mungkin satu kali lagi Bapak Ibu, ini sesi terakhir. Silahkan dilihat, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi dan mungkin setiap penerapan itu tidak sama Bapak Ibu dengan versi masing-masing. Salam dan bahagia Ibu Oke, dan Bapak kita guru saksikan. hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi
memperhatikan beberapa hal, yaitu satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dipilih. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Cek. Baik. Bapak Ibu, itu tadi adalah penjabaran secara lengkapnya dari proses segitiga restitusi Bapak Ibu. Dan mungkin hari ini Bapak Ibu dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti untuk kedepannya, kita itu harus menempuh pembelajaran yang berpusat pada murid Bapak Ibu. Jadi di sini kita utamakan murid-murid kita untuk mencapai kebahagiaan seperti yang disampaikan oleh filosofi dari Dewan tadi Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, saya berharap aksiara yang saya lakukan ini nanti bisa sharing-sharing Bapak Ibu ya, bukan aksiara, sharing-sharing bisa untuk pembelajaran kita semua. Dan apabila nanti kedepannya masih banyak yang perlu dibenahi, nanti bisa kita sharing sama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, cukup mungkin untuk diskusi hari ini Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi kita akan laksanakan diskusi ini selama 90 menit. Jadi sudah cukup 90 menit untuk diskusi. Dan saya kira bagus nanti kita lanjutkan diskusi untuk pertemuan selanjutnya. Sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana pelajaran dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Baik, saya percaya Bapak Ibu semua di sini adalah orang-orang hebat, dan saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah sangat-sangat bisa untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan nanti ditunggu di aksi nyatanya di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Apabila nanti ada sesuatu hal yang mungkin bisa didiskusikan, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Baik, sesuai dengan prinsip Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus selalu kerja keras dan kerja ikhlas Bapak Ibu. Karena insya Allah nanti kalau kita sudah melaksanakan kerja keras dan kerja ikhlas, suatu hal yang sulit, suatu hal yang tidak mudah itu pasti akan bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan kalau landasannya adalah sudah ikhlas Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
bisa tepuk segitiga dulu untuk mengakhiri kegiatan kita. Tepuk segitiga. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita aplaus dulu